hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan nasional itu mengejawantahkan dari pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan dari pembangunan nasional adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Jadi kadang-kadang pembangunan itu diartikan sebagai pembangunan fisik saja. Akan tetapi hakikatnya pembangunan itu adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Di mana manusia Indonesia seutuhnya itu di dalam membangun itu tidak bisa lepas dari entitas keluarga. Karena sebuah masyarakat terbentuk itu dari entitas terkecil yaitu masyarakat. Nah, sehingga arti keluarga dalam hal ini adalah sangat penting dan sangat strategis untuk masalah pembangunan. Jadi sangat terintegrasi dengan pembangunan nasional. Awalnya dari keluarga. Ketika keluarga itu baik, ketika keluarga itu menjalani kehidupan dengan wajar dan normal, insya Allah dari generasi kita akan melahirkan generasi-generasi penerus yang insya Allah akan mengambil peran pembangunan ke depan ini akan lebih baik. Ya, sebelum bicara implementasi Perda, perlu kami jelaskan bahwa insya Allah DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berkomitmen sekali di dalam penyusunan ini mulai dari perencanaan. Nah, memang Perda ini adalah inisiatif eksekutif, akan tapi dari hasil diskusi kami di Pampeperda kita juga sepakat ini kita bahas sehingga kita bahas pada tahun 2018. Kebetulan saya secara pribadi 3 periode ini di Komisi D terus yang tentu saja sangat erat kaitannya dengan masalah pembangunan masyarakat dalam hal ini kesejahteraan masyarakat. Nah, perlu kami sampaikan bahwa latar belakang Perda ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kami antara eksekutif dan legislatif terhadap fenomena atau gejala yang nampak tentang degradasi moral, tentang adanya banyaknya maraknya klitih, tentang misalnya banyaknya perceraian dini, dan tentang banyaknya broken home. Nah, ini kami merasa prihatin, sehingga kami menerjemahkan dari pembangunan nasional, dari implementasi, dari pengamalan Pancasila dan Undang-Undang, bahwa pemerintah ini harus hadir di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Sehingga insya Allah Perda ini lahir intinya adalah supaya pemerintah bisa mengintervensi terhadap keluarga. Intervensi bukan dalam artian ikut campur dalam urusan keluarga, tidak. Tapi di mana kewenangan pemerintah untuk kemudian membantu supaya keluarga ini bisa sejahtera, damai, dan bisa membina generasi penerus itu dengan baik. Nah, sehingga misalnya ada orang nikah itu memang harus kita rencanakan dengan betul. Sehingga kita punya biro, kita punya dinas-dinas yang terkait dengan masalah pembinaan keluarga, ini nanti akan bekerja untuk memberikan sosialisasi tentang misalnya maturitas, tentang kedewasaan, tentang persiapan pernikahan, nah dan lain sebagainya, sehingga pemerintah ini bisa hadir dan bisa kemudian menjembatani sehingga masyarakat atau keluarga ini bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun, apabila kita menengok ketahanan keluarga di daerah istimewa Yogyakarta, sampai detik ini masih ada permasalahan yang menjadi perhatian publik. Keluarga di DIY seperti yang bisa kita pahami misalnya, kita sangat prihatin di daerah Gunung Kidul. Banyak sekali kasus perceraian dini. Kenapa? Karena di sana masyarakat masih punya pemahaman bahwa keluarga itu tidak perlu direncanakan. Sehingga ketika ada anak-anak sudah mulai jatuh cinta, ya mereka kemudian tidak merasa tabu untuk menikahkan. Kemudian di Gunung Kidul banyak
dan paling tinggi angka bunuh diri. Nah, ini akibat dari broken home dan lain sebagainya. Dan ini kan mata rantai dari kegagalan keluarga. Yang ngapunten, ini saya bicara Gunung Kidul karena memang data faktanya seperti itu. Nah, paling tinggi. Tapi di daerah lain, di 3 kabupaten dan 1 kota, ini ternyata datanya juga tinggi, keprihatinan kita. Kemudian buah hasil dari keluarga yang tidak harmonis. Maraknya, klitih, ini keprihatinan bagi kami antara eksekutif dan legislatif. Klitih ini kan bentuk dari anak-anak kita mencari jati diri mereka. Karena apa? Terjadi kekosongan karena dia haus kasih sayang, dia tidak bisa menemukan jati diri di keluarga, keluarga tidak bisa menegakkan norma-norma agama, norma-norma sosial kemasyarakatan, sehingga anak dibiarkan begitu saja serawung dengan teman-temannya yang sama-sama mencari jati diri, sehingga terjadi banyak kriminalitas. Banyak sekali anak-anak muda kita yang kemudian lari ke narkoba, maraknya ciu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk keprihatinan kami. Sehingga basic terkecil keluarga ini harus kita bangun. Nah, pemerintah dalam hal ini harus hadir mendasar pada Perda nomor 7 tahun 2018. Keberadaan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga diharapkan mampu membantu keluarga-keluarga di DIY menjalankan perannya dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Pertama, kami mengapresiasi, menyambut positif, mensupport adanya Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketahanan keluarga, karena kami menganggap bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat perlu dikuatkan secara religiusitasnya, secara sosial ekonominya, dan secara ideologinya. Kami bersama teman-teman telah melakukan beberapa pelatihan, pendidikan, misalnya dari sisi ideologi ada pendidikan Pancasila untuk masyarakat, penguatan ideologi masyarakat, karena keluarga juga penting diberi penguatan sisi ideologi agar mereka tidak terkontaminasi oleh ideologi yang menyimpang. Dari sisi ekonomi, kami telah melakukan beberapa pelatihan tentang wirausaha, karena mereka juga perlu dikuatkan secara ekonomi, biar ketahanannya lebih komprehensif, lebih tangguh. Keluarga itu seperti kolam ya. Kalau kolam itu airnya jernih, sehat, insya Allah ikannya akan sehat. Juga ikan yang sakit akan lama-lama akan jadi sehat. Kalau kolamnya itu nggak sehat, bahkan ikan yang sehat pun akan jadi sakit. Nah, unit-unit keluarga yang banyak ini ketika di masyarakat terkumpul, tertata keluarga yang tangguh, yang kuat,
akan membentuk masyarakat yang tangguh juga, saya kira. Saya kira justru di kala pandemi inilah menjadi tantangan pemerintah kita semua bagaimana semakin meningkatkan ketahanan keluarga. Karena tentu saja pandemi ini membuat beberapa keluarga mungkin mengalami masalah. Sebagai contoh ada banyak kasus perceraian, ada banyak kasus ekonomi, dan itu saya kira sudah sangat tepat bahwa APBD kita tahun 2023 itu fokus pada penguatan SDM dan pemulihan ekonomi keluarga. Saya kira mayoritas ya, sebagian besar alokasi APBD tahun 2022 nanti itu untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Beberapa kali terjun ke masyarakat, ada pembagian sembako, pembagian masker, dan sebagainya. Saya kira itu juga wujud pendampingan kami, kehadiran kami dengan masyarakat, juga untuk membantu mereka, mendampingi mereka menghadapi pandemi ini. Ketahanan keluarga adalah kondisi yang dinamik, keluarga yang mampu mengelola sumber daya fisik dan non-fisik, serta mampu mengelola masalah yang dihadapi, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan tangguh sebagai fondasi utama menuju ketahanan nasional. Kondisi ketahanan keluarga di DIY secara umum sudah bagus, namun demikian ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan, yaitu karena masih adanya tingkat perceraian yang tinggi sama pernikahan dini yang tinggi.
Jadi di daerah istimewa Yogyakarta sudah diatur mengenai ketahanan keluarga, yaitu di peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 7 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga. Di dalam perda tersebut mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan berupa peraturan gubernur. Dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Seda DIY melakukan kajian untuk disiapkan Pergub sebagai pelaksanaan dari Perda nomor 7 tahun 2018. Dan alhamdulillah tahun ini, tahun 2001, Pergub pelaksanaan Perda tersebut sudah ditetapkan, yaitu Pergub nomor 106 tahun 2021. Ya, kajiannya di Perda itu kan mengamanatkan bagaimana peran serta wanita, kemudian peran serta anak-anak, ya, kemudian peran serta masyarakat, peran serta pendidikan, dan seterusnya, sehingga bisa mewujudkan ketahanan keluarga di DIY. Kami menghimbau, mengajak mari para keluarga di Yogyakarta untuk tetap satu, taat kepada pemerintah, pada aturan pemerintah, karena aturan pemerintah adalah panduan kita untuk selamat dari pandemi. Yang kedua, mari bersama-sama pemerintah juga memiliki visi yang sama, tujuan yang sama untuk bangkit bersama keluar dari pandemi.